Membono LSSI. 2. Tata kebaktian yang digunakan, tata kebaktian minggu kedua. 3. Pembacaan Alkitab terbaca dari dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 4. Nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah nyanyian rohani. 5. Kebaktian Minggu tanggal 20 Agustus 2023 menggunakan tata kebaktian minggu ketiga. 6. Nyanyian pujian yang akan digunakan pada kebaktian Minggu tanggal 20 Agustus 2023 adalah nyanyian GPM. 7. Kebaktian saat ini akan dilakukan pelantikan bagi pengurus unit, wadah pelayanan, dan kolektan yang baru. 8. Diinformasikan kepada umat bahwa ibadah kering PI Moa Barat akan berlangsung pada hari Selasa 15 Agustus 2023 jam 6 sore di Jemaat GPM di Jemaat GPM Kaiwatu. Untuk itu kami mohon kehadiran semua umat dalam ibadah dimaksud. 9. Berkenan dengan ibadah kering PI Moa Barat, maka ibadah wadah pelayanan laki-laki ditiadakan. 10. Disampaikan kepada umat bahwa untuk pertama kalinya dibacakan nama pasangan calon suami istri atas nama Saudara Lex Gusti Romer dan Saudari Agustina Laipeni. 11. Majelis Jemaat GPM Tiakur mengucapkan terima kasih buat keluarga Bapak John Dahoklori atas sumbangan 1 set mic wireless kepada Jemaat GPM Tiakur. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan keluarga. B. Berita keuangan. Saldo kas tanggal 5 Agustus 2023 sebesar Rp24.554.552. Jumlah pendapatan tanggal 6 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2023 sebesar Rp47.685.000. Jumlah pengeluaran dari tanggal 6 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2023 sebesar Rp7.283.000. Saldo kas sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 sebesar Rp64.546.552. Saldo base pembangunan tanggal 5 Agustus 2023 sebesar Rp17.545.000. Jumlah pendapatan tanggal 6 Agustus sampai dengan jumlah pendapatan tanggal 6 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2023 sebesar Rp2.200.000. Jumlah pengeluaran dari tanggal 6 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2023 sebesar Rp2.400.000. Saldo base pembangunan sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 sebesar Rp14.345.000. Demikian warta Jemaat GPM Tiakur di saat ini. Atas perhatian warga Jemaat, kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Tiakur 13 Agustus 2023. Majelis Jemaat GPM Tiakur Ketua, Pendeta R.E. Mail Esteol, Sekretaris Penatua Erik W. Talakua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
Jemaat, mari kita menyanyikan nyanyian rohani nomor 2. Baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Bapak Ibu Jemaat, selamat pagi, Shalom. Mari kita menghadap Tuhan dalam kebaktian di pagi ini. Kebaktian ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaharu. Salam sejahtera bagi jemaat. Jemaat, kita menyanyikan nyanyian rohani nomor 7. Baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Nyanyian memuji Allah Jalla. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengaku keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Nyanyian rohani 54 baitnya yang pertama. Memandang palang Raja.
Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menuruti teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Nyanyian rohani nomor 54, baitnya yang keempat. Tak terbalas kasihnya. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membaharui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat, kita menyanyikan nyanyian rohani nomor 137. Baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Sudah ku dapat sayang Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Tetapi sebelum itu marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca sebagai dasar pemberitaan firman adalah 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Kita mulai.
perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kripus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu amaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi selamat pagi, Shalom. Ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tentu Bapak Ibu dan Beta ketong sepakat. Dan tentu juga Bapak Ibu dan Beta setuju bahwa setiap orang di dalam kehidupan ini ia ingin untuk menghindar dari yang namanya perselisihan. Setiap orang dalam hidup ini ia juga ingin sekali untuk menghindar dari yang namanya perpecahan. Dan juga setiap orang ingin sekali dalam hidupnya untuk menghindar dari yang namanya perkelahian. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, fakta yang terjadi di dalam kehidupan kita, perselisihan, perpecahan, bahkan perkelahian itu sering terjadi dalam hidup kita. Dan itu lalu menjadi sebuah realita yang pernah dialami oleh setiap orang, Bapak Ibu dan Beta. Dan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, kalau kita ditanya pribadi lepas pribadi, apa yang menyebabkan sehingga terjadinya perselisihan atau perpecahan itu? Tentu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, banyak hal yang menjadi penyebab munculnya perselisihan dan perpecahan dalam kehidupan kita. Misalnya Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, ketika kita berbeda pendapat, pasti muncul perselisihan atau perpecahan.
atau ketika kita berbeda dalam prinsip hidup, pasti juga muncul perselisihan atau perpecahan. Dan juga ketika kita berbeda keyakinan, pasti muncul perselisihan atau perpecahan dan lain sebagainya. Tetapi penyebab terbesar Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat terjadinya perselisihan, terjadinya perpecahan di dalam kehidupan kita adalah karena adanya pembenaran diri. Di mana kita merasa diri ini lebih benar. Kita merasa diri ini lebih hebat dari orang lain. Maka di situ akan terjadi perpecahan atau perselisihan. Dan tidak ada lagi kehidupan yang aman. Tidak ada lagi kehidupan yang damai. Tidak ada lagi kehidupan yang harmoni. Dan itulah tema mingguan kita di minggu ini. Hiduplah harmoni dan jauhilah perpecahan. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan pelayanan Paulus kepada jemaat di Korintus, tentu perjalanan pelayanan Paulus itu tidaklah mulus. Tetapi dia berhadapan dengan berbagai tantangan pelayanan. Bahkan ketika Paulus meninggalkan kota Korintus atau meninggalkan orang-orang di Korintus, yang didapati di Korintus adalah di antara jemaat Korintus itu, mereka semua sama-sama percaya kepada Yesus Kristus. Mereka sama-sama percaya akan keselamatan Yesus. Bahkan mereka satu iman. Tetapi tetap juga terjadi perselisihan. Tetap juga terjadi perpecahan. Tetap juga terjadi ketidakcocokan di antara mereka. Dan hal itu dapat kita lihat dalam pembacaan kita di pagi ini yang disodorkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku di minggu ini. Pertama Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Di mana Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Paulus benar-benar merasa kecewa ketika ia mendengar kabar akan perpecahan perselisihan yang terjadi di jemaat Korintus pada waktu itu. Dan penyebab perpecahan jemaat Korintus itu adalah karena adanya pengelompokan. Dan kabar itu Paulus dengar, Paulus terima secara akurat dari sumber yang terpercaya, yaitu dari keluarga Klu. Di mana Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, pengelompokan itu terjadi antara pemimpin umat ataupun pelayan dan anggota jemaat yang ada di Korintus. Yang mana mereka mengatakan, ia dari kelompok Paulus. Ada yang mengatakan mereka dari kelompok Apolos. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka dari kelompok Kefas. Dan bahkan ada kelompok yang mengatakan mereka dari aliran Kristen. Karena mereka percaya Tuhan secara langsung. Bapak dan Ibu Saudara-saudari jemaat, keempat kelompok ini mereka merasa bahwa mereka lebih benar dari semua. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan, mereka fasih berbicara dan mereka sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Dan pembenaran diri terhadap kelompok-kelompok ini, itulah yang membuat perpecahan di tengah-tengah jemaat Korintus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, Paulus selalu mengirim surat pastoral kepada jemaat di Korintus dengan maksud agar dapat menuntun, membimbing,
dan membina serta mengajarkan umat di Korintus untuk tetap menjaga keutuhan persekutuan hidup sebagai jemaat. Tidak boleh ada pengelompokan-pengelompokan. Karena bagi Paulus, Kristus yang diberitakan itu hanya satu, tidak terbagi-bagi. Jemaat Korintus juga jangan memperdebatkan soal baptisan. Siapakah yang lebih benar? Karena Paulus diutus Tuhan untuk memberitakan Injil, bukan untuk membaptis. Paulus juga mengingatkan jemaat di Korintus agar jemaat tidak boleh pro terhadap pemimpin atau rasul tertentu seperti Paulus, Apolos, dan Kefas serta lain-lain. Karena mereka hanya pemberita Injil. Mereka hanya alat yang dipercayakan Tuhan untuk melakukan pelayanannya. Tetapi yang harus umat di Korintus agungkan, yang harus umat di Korintus itu muliakan dan idolakan di dalam kehidupan mereka adalah Tuhan Yesus Kristus. Bukan Apolos, bukan Paulus, dan bukan Kefas. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan. Sebagai gereja, baik manusia secara pribadi, kelompok maupun persekutuan orang percaya, kita harus ingat bahwa tugas kita sebagai gereja adalah kita semua dipanggil untuk mewartakan Injil Yesus Kristus. Tugas ini dapat dilakukan oleh kita semua jika kita hidup dalam persekutuan yang aman, damai, dan harmoni. Sebagai persekutuan jemaat, kita adalah orang-orang di dalam gereja yang datang dari berbagai latar belakang hidup yang berbeda-beda secara kepribadian, keluarga, ekonomi, sosial, bahkan adat dan budaya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, hendaknya kita sadar bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan. Perbedaan-perbedaan yang kita miliki itu adalah anugerah Tuhan yang terindah yang diberikan Tuhan kepada setiap kita manusia. Kita mesti menyikapi perbedaan itu dengan menerimanya sebagai sebuah kekayaan yang akan memberkati hidup kita. Kita lalu tidak membenci perbedaan itu, tetapi kita kelola perbedaan itu untuk selalu membangun persekutuan hidup bersama. Dan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, akar dari perselisihan, akar daripada perpecahan, baik dalam sebuah keluarga, persekutuan jemaat, bahkan di tengah-tengah masyarakat, adalah ketika kita tidak mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan yang memerintah atas hidup dan kehidupan kita. Ketika kita menjauh dari Tuhan, kemanusiaan kita akan muncul. Yaitu kita egois. Kesombongan mewarnai kehidupan kita, mementingkan diri sendiri, dan itulah akar daripada sebuah perpecahan di dalam kehidupan bersama kita. Bahkan kesombongan mementingkan diri sendiri itu akan menguasai hidup kita. Dan itulah sikap-sikap hidup kemanusiaan kita. Dan itulah yang akan membawa kita dalam ketidakharmonisan hidup. Itulah yang akan membawa kita dalam perpecahan hidup. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, kita mesti tunduk dan rendah hati. Maka Tuhan dapat menolong kita untuk menjalani hidup ini dengan aman, damai, dan harmoni. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan,
Tuhan memanggil kita sebagai orang-orang percaya yang diselamatkan untuk mewartakan Injil karya Allah dalam perkataan dan perbuatan hidup kita. Yang mana kita bisa rela berkorban, kita bisa hidup penuh cinta kasih, saling menerima satu dengan yang lain. Supaya dari semua itu kita tunjukkan bahwa Yesus Kristus itu dimuliakan. Dan itulah inti dan tujuan daripada kehidupan kita. Dalam konteks hidup kita di tengah-tengah jemaat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat. Terkadang kita juga mengalami hal-hal yang sama yang dialami oleh jemaat Korintus pada waktu itu. Yaitu ketika kita mengalami perpecahan, kita mengalami perselisihan. Dan itu ada dalam kehidupan berjemaat kita. Misalnya Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat. Sebagai umat, katong pro pendeta ini jua. Sebagai umat, katong suka pendeta ini. Katong sing suka pendeta itu. Katong suka pendeta ini dengan alasan-alasan masing-masing. Tetapi ada juga Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sebagai umat, sebagai pelayan, bahkan katong ini suka cari muka pada pemimpin. Baik di gereja, di kantor, di tengah-tengah masyarakat. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya katong dapat aman. Padahal Bapak Ibu katong seng berpikir, katong seng sadar bahwa dampaknya itu sangat besar di dalam kehidupan kita terhadap berbagai tugas tanggung jawab pelayanan kita. Yaitu bisa saja Bapak Ibu, pelayanan itu berjalan tidak baik. Dia pincang, dia berjalan sebelah. Tapi juga tugas dan tanggung jawab kita yang kita lakukan itu kita lalu tidak merasa diri ini aman. Kita tetap dihantui dengan berbagai hal yang membuat kita kadang lalu mengalami dilema dalam kehidupan ini. Tapi ada juga Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dengan sistem kekeluargaan yang terbawa secara budaya Bapak Ibu. Jika kita mempunyai masalah dengan satu orang, atau jika kita tidak senang dengan satu orang, maka persekutuan dalam pelayanan itu lalu tidak menjadi harmonis lagi. Lalu kalau katong tidak memfokuskan katong pun diri untuk menyelesaikan masalah tersebut, untuk katong bisa membangun hidup yang harmoni, katong membiarkan saja masalah itu, maka Bapak Ibu, orang tidak lagi memandang untuk mencari Tuhan. Tetapi orang itu lalu lebih memandang kepada masalah yang terjadi itu dan ikut terbawa dalam pelayanan, dalam tugas dan tanggung jawab kita. Lalu merusak keutuhan hidup bersama sebagai persekutuan. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, siapapun pemimpin, siapapun pelayan yang diutus di tengah-tengah jemaat, baik itu pendeta, majelis jemaat, pengurus unit wadah pelayanan, bahkan di tengah-tengah masyarakat, Tuhan sudah memperlengkapi mereka masing-masing dengan talenta, dengan tiap-tiap karunia. Untuk apa Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat? Untuk mereka saling mengisi kekurangan orang lain. Jadi jangan mengidolakan pendeta ini boleh, majelis jemaat ini boleh. Atau pengurus unit ini boleh, pengurus wadah ini boleh. Lalu ketong menjatuhkan yang lain.
Jangan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat dan beta harus ingat bahwa semua pelayan itu sama. Kita hanya hamba yang diutus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita mengidolakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Dan sebagai hamba yang diutus melayani, baik di tengah-tengah masyarakat, jemaat, tapi juga di tengah-tengah keluarga. Mari kita mendasarkan dan mengokohkan hidup kita kepada Yesus Kristus. Sehingga hanya Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan yang dapat menuntun setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan yang kita lakukan. Bukan hikmat kita sebagai manusia. Karena jika kita tidak mengakarkan hidup ini pada pimpinan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang sombong. Orang-orang yang lalu egois. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, kenyataan membuktikan bagi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat dan beta, bahwa ketika ketong dikasih berkat oleh Tuhan, lalu katong merasa katong pun hidup ini berkelebihan. Bapak Ibu katong pun sombong saja luar biasa. Katong lalu anggap orang lain itu sengpung apa-apa. Katong lalu anggap orang lain itu kecil. Katong lalu bilang para orang lain itu bahwa saya seng selevel deng beta. Bahkan Bapak Ibu, katong kuti orang lain dan katong pun kuku katong bilang kecil. Tanpa katong sadari hal-hal ini yang selalu memunculkan perpecahan di antara katong dan katong pun hidup tidak akan harmoni dengan orang lain. Padahal Bapak Ibu saudara-saudari jemaat katong tahu kaseng. Tuhan ini menciptakan tiap-tiap orang Bapak Ibu dan beta dengan kelebihan dan kekurangan. Yang harus katong terima adalah katong bersyukur. Katong mensyukuri apa yang ada. Dan rasa syukur itu katong bawa dalam sebuah kesadaran diri untuk selalu katong melihat pada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, kelebihan yang Tuhan sutaru par katong itu bukan par katong pun diri sendiri, tetapi katong punya tanggung jawab iman dan moral untuk menolong orang lain yang berkekurangan. Kalau Bapak Ibu dan beta katong seng biking begini, jangan marah. Kalau satu saat berkat itu akan hilang lenyap dari katong pun kehidupan. Katong harus selalu sadar. Dan katong mesti melakukan itu di dalam katong pun perjalanan kehidupan ini dengan orang lain. Bapak Ibu dan beta, katong diciptakan oleh Tuhan untuk mari katong hidup dan bermakna bagi orang lain. Terkadang juga Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, perpecahan itu terjadi. Perselisihan itu terjadi karena kesombongan itu terlampau tinggi, membungkusi arti persekutuan hidup yang sesungguhnya. Padahal Bapak Ibu dan beta katong seng tahu bahwa jauh di sana ketika katong berproses dalam sebuah kenyataan hidup yang sangat susah dan sulit, katong membutuhkan persekutuan itu. Untuk apa Bapak Ibu saudara-saudari jemaat? Untuk katong saling berbagi, saling menolong, saling melayani, saling mengasihi satu dengan yang lain. Itulah kehidupan
yang aman, damai, dan harmoni yang ketong mesti bangun dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat kita bersatu merenungkan firman Tuhan ini. Jemaat, mari kita menyanyikan nyanyian rohani nomor 84, baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat. Tak kita menyerahkan. Mari Bapak Ibu jemaat disilahkan berdiri dan kita mengaku iman kita. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak terkasih Alfa Fatlolon. Shalom.
depanku. Walau badai yang datang silih berganti, namun kau selalu besertaku. Tak pernah ku ragu kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah kau, Yesus Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Tak pernah ku ragu kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah kau, Yesus Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah gunung batuku, Engkaulah yang menopangku saat ku lemah, saat ku jatuh. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Tuhan memberkati Alfa selalu. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita. Jemaat Tuhan, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan
yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan kita berikan kepada Tuhan, kita menyanyikan nyanyian rohani nomor 76, baitnya yang pertama dan seterusnya. Tuhanku berkat-Mu melimpah. Kita
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa atas persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami bersyukur kepadamu Tuhan atas cinta kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga di hari ini Tuhan, lewat ibadah persekutuan di saat ini, kami umat-Mu telah memberikan persembahan syukur kami. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau datang memberkati semuanya ini, agar biarlah persembahan syukur ini dapat dipakai untuk menjadi alat pelayanan dan kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini, khususnya di jemaat kami. Inilah ungkapan syukur kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, kita akan ada dalam pelantikan pengurus unit, pengurus wadah dan kolektan. Untuk itu kesempatan diberikan bagi sekretaris jemaat untuk membacakan surat keputusan. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau-Pulau Timur Lakor, Jemaat Tiakur. Keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 7 garim KPTS garim KLM strep JTK garim D.14 garim D8 garim 2023 tentang perubahan ketiga atas keputusan Majelis Jemaat nomor 02 garim KPTS garim KLM strep JTK garim D.14 garim 2 garim 2020 tentang pembentukan dan pelantikan koordinator unit di tingkat sektor pelayanan pada Jemaat GPM Tiakur. Dengan tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Tiakur menimbang A. Bahwa dalam rangka penataan dan peningkatan efektivitas pelayanan pada Jemaat GPM Tiakur, maka perlu dibentuk pengurus unit di tingkat sektor pelayanan sebagai salah satu perangkat kepengurusan dalam kelembagaan Jemaat GPM Tiakur. B. Bahwa dalam rangka mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan pada tingkat sektor, maka perlu dilantik pengurus unit dalam Jemaat GPM Tiakur yang akan bertanggung jawab terhadap seluruh proses pelayanan yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat GPM Tiakur. C. Bahwa demi peraturan mekanisme organisasi dan tertib administrasi, maka pembentukan dan pelantikan pengurus unit di tingkat sektor pelayanan pada Jemaat GPM Tiakur perlu ditetapkan dengan surat keputusan. Mengingat 1. Tata Gereja Protestan Maluku bab 4 pasal 13 dan bab 6 pasal 16. 2. Peraturan pokok Gereja Protestan Maluku tentang jemaat bab 9 pasal 28 dan pasal 29 memperhatikan hasil rapat Majelis Jemaat GPM Tiakur tertanggal 12 Agustus 2023 memutuskan menetapkan ke-1 membentuk dan melantik pengurus unit di tingkat sektor pelayanan pada Jemaat GPM Tiakur. Kedua, nama-nama pengurus unit di masing-masing sektor pada Jemaat GPM Tiakur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Ketiga, pengurus unit untuk melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan GPM sesuai penjenjangan dan bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat GPM Tiakur. Keempat, masa bakti pengurus unit adalah periode 2020-2025. Kelima, keputusan ini nyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Tetapkan di Tiakur, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta Richard M. Mail Esteol, Sekretaris Penatua Erik W. Talakua. Tembusan disampaikan kepada YTH, 1. Majelis Pekerja Klasis GPM Leti Mualakor di Tiakur, 2, 3, 4, 5 arsip. Lampiran keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 07 garim KPTS garim KLM strep JTK garim D.4 garim D8
garing 2023 tanggal 13 Agustus tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas keputusan Majelis Jemaat nomor 02 garing KPTS garing KLM strep JTK garing D.14 garing 2 tahun 2020 tentang pembentukan dan pelantikan koordinator unit di tingkat sektor pelayanan. Sektor Mahanaim, unit Silo, Bendahara Martina Kartika Saknosiwi, anggota 1 KD Mira Santi, 2 Stefani Mahuri. Sektor Sinai, unit Sion, anggota 1 Sherlyn Jara, unit Siloam, anggota 1 Marcelina Tutratan, unit Tiberias, anggota 1 Asnat Renowati Surat Masa. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 13 Agustus tahun 2023, Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta Yeremia Lesteol, Sekretaris Penatua Erikwe Talekua. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau-Pulau Letimo Lakor, Jemaat Tiakur. Keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 08 garing KPTS garing KLM strep JTK garing D.14 garing D8 garing 2023 tentang perubahan ketiga atas keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 04 garing KPTS garing KLM strep JTK garing D.14 garing 2 garing 2020 tentang pembentukan dan pelantikan pengurus wadah pelayanan laki-laki di tingkat sektor pelayanan pada Jemaat GPM Tiakur. Dengan tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Tiakur menimbang A. Bahwa dalam rangka penataan dan peningkatan efektivitas pelayanan pada Jemaat GPM Tiakur, maka perlu dilakukan penambahan keanggotaan pengurus wadah pelayanan laki-laki di tingkat sektor pelayanan sebagai salah satu perangkat kepengurusan dalam kelembagaan Jemaat GPM Tiakur. B. Bahwa dalam rangka mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan pada tingkat sektor, maka perlu dilantik pengurus wadah pelayanan laki-laki dan dalam Jemaat GPM Tiakur yang akan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan pelayanan yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat GPM Tiakur. C. Bahwa demi keteraturan mekanisme organisasi dan tertib administrasi, maka pembentukan dan pelantikan penambahan keanggotaan pengurus wadah pelayanan laki-laki di tingkat sektor pelayanan pada Jemaat GPM Tiakur perlu ditetapkan dengan surat keputusan. Mengingat 1. Tata Gereja Protestan Maluku bab 4 pasal 13 dan bab 6 pasal 16. 2. Peraturan pokok Gereja Protestan Maluku tentang Jemaat bab 9 pasal 19. Memperhatikan hasil rapat Majelis Jemaat GPM Tiakur tertanggal 12 Agustus tahun 2023. Memutuskan menetapkan ke-1. Membentuk dan melantik pengurus wadah pelayanan laki-laki di tingkat sektor pelayanan pada Jemaat GPM Tiakur. Lampiran keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 08 garing KPTS garing KLM strep JTK garing D.14 garing D8 garing 2023 tentang perubahan ketiga atas keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur tentang pembentukan dan pelantikan pengurus wadah pelayanan laki-laki di tingkat sektor pelayanan pada Jemaat GPM Tiakur. 1. Sektor Kairos, Ketua Henry Pelpia, Sekretaris Dolphis R. Tawai Rubun, anggota 1. Agustinus Otli Labobar, 2. Gerson Suliali, 3. Andreas Raileki, 4. Elton Keriapi. Kedua, Sektor Sinai, anggota 1. Simon Hatu, 2. Immanuel Leki Pio, 3. Nikolaus Maatelu. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 13 Agustus 2023. Majelis Jemaat GPM Tiakur Ketua Pendeta Yeremia Lesteol, Wakil Sekretaris Penatua Erikwe Talekua. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau-Pulau Letimo Lakor, Jemaat Tiakur. Keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 09 garing KPTS garing KLM strep JTK garing D.14 garing D8 garing 2023 tentang perubahan ketiga atas keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 03 garing KPTS garing KLM strep JTK garing D.14 garing 2 garing 2020 tentang pembentukan dan pelantikan pengurus wadah pelayanan perempuan di tingkat sektor pelayanan pada Jemaat GPM Tiakur.
dengan tuntunan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Majelis Jemaat GPM Tiakur menimbang A. Bahwa dalam rangka penataan dan meningkatkan efektivitas pelayanan pada Jemaat GPM Tiakur, maka perlu dilakukan penambahan keanggotaan pengurus wadah pelayanan perempuan di tingkat sektor pelayanan sebagai salah satu kerangka kepengurusan dalam kelembagaan Jemaat GPM Tiakur. Bahwa dalam rangka mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan pada tingkat sektor, maka perlu dilantik penambahan keanggotaan pengurus wadah pelayanan perempuan dalam Jemaat GPM Tiakur yang akan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan pelayanan yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat GPM Tiakur. Bahwa demi keteraturan mekanisme organisasi dan tertib administrasi, maka pembentukan dan pelantikan penambahan keanggotaan pengurus wadah pelayanan perempuan di tingkat sektor pelayanan pada Jemaat GPM Tiakur perlu ditetapkan dengan surat keputusan. Mengingat 1 Tata Gereja Protestan Maluku bab 4 pasal 13 dan bab 6 pasal 16, 2 Peraturan Pokok Gereja Protestan Maluku tentang Jemaat bab 9 pasal 19 memperhatikan hasil rapat Majelis Jemaat GPM Tiakur tertanggal 12 Agustus 2023 memutuskan menetapkan ke-1 membentuk dan melantik pengurus wadah pelayanan perempuan di tingkat sektor pelayanan pada Jemaat GPM Tiakur. Masa bakti pengurus wadah pelayanan perempuan adalah periode 2020-2025. Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dia akan diperbaiki sebagaimana mestinya ditetapkan di Tiakur pada tanggal 13 Agustus 2023. Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta Yeremiah Esteol, Sekretaris Penatua RQ Talakua. Lampiran keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 09 KPTS garing KLM JTK garing D.14 garing 8 garing 2023 tanggal 13 Agustus 2023 tentang perubahan ketiga atas keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 03 garing KPTS garing KLM JTK garing D.14 garing 2 garing 2020 tentang pembentukan dan pelantikan pengurus wadah pelayanan perempuan di tingkat sektor pelayanan pada Jemaat GPM Tiakur. 1. Sektor Laharoi, anggota 1. Agustina Bakarbesi, 2. Paulina Wariun, 3. Teoroci Unawekla. Sektor Sebaut, anggota 1. Yohana Talupun, 2. Meita Evani Serain, 3. Yanike Maluta, 4. Kori Nahak. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 13 Agustus 2023, Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta Yeremiah Esteol, Sekretaris Penatua RQ Talakua. Keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 10 garing KPTS garing KLM JTK garing D.14 garing 8 garing 2023 tentang perubahan kedua atas keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 05 garing KPTS garing KLM JTK garing D.14 garing 5 garing 2021 tentang pembentukan dan pelantikan kolektaan di tingkat sektor pelayanan pada Jemaat GPM Tiakur. Dengan tuntunan Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Tiakur menimbang bahwa dalam rangka penataan dan efektivitas pelayanan pada Jemaat GPM Tiakur, maka perlu dilakukan penambahan anggota kolektaan jemaat di tingkat sektor pelayanan. Bahwa dalam rangka menopang efektivitas pelaksanaan kebaktian jemaat, maka perlu dilantik kolektaan dalam Jemaat GPM Tiakur yang akan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan pelayanan kebaktian jemaat yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat GPM Tiakur. Bahwa demi keteraturan mekanisme organisasi dan tertib administrasi, maka pembentukan dan pelantikan kolektaan jemaat di tingkat sektor pada Jemaat GPM Tiakur perlu ditetapkan dengan surat keputusan. Mengingat 1 Tata Gereja Protestan Maluku bab 4 pasal 13 dan bab 6 pasal 16, 2 Peraturan Gereja Protestan Maluku tentang jemaat bab 9 pasal 19 memperhatikan hasil rapat Majelis Jemaat GPM Tiakur tertanggal 12 Agustus tahun 2023 memutuskan menetapkan ke-1 membentuk dan melantik kolektaan jemaat di tingkat sektor pelayanan pada Jemaat GPM Tiakur. Kedua, nama-nama kolektaan di masing-masing sektor pada Jemaat GPM Tiakur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, kolektaan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan GPM sesuai penjenjangan dan bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat GPM Tiakur. Masa bakti kolektaan tidak terbatas. Kelima,
keputusan ini nyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 13 Agustus 2023, Majelis Jemaat GPM Tiakur Ketua, Pendeta Yeremael Esteol, Sekretaris Penatua RQ Talakua. Lampiran Keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 10 garim KPTS garim KLM strep JTK garim D14 garim 8 garim 2023 tanggal 13 Agustus 2023 tentang perubahan kedua atas keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur tentang pembentukan dan pelantikan kolektaan di tingkat sektor pelayanan pada Jemaat GPM Tiakur. 1. Sektor Sinai, Tiara Delvin Tiweri. 2. Sektor Betabara, Wati Orno. 3. Sektor Sola Gracia, Iren K. Taluporu. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 13 Agustus 2023, Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta Yeremael Esteol, Sekretaris Penatua RQ Talakua. Bagi Bapak Ibu yang namanya dibacakan dimohon berdiri untuk ada dalam proses pelantikan yang akan dilakukan oleh pelayan firman. Jemaat kini akan dilantik 25 orang selaku pengurus unit, pengurus wadah pelayanan laki-laki, pengurus wadah pelayanan perempuan, dan kolektan Jemaat GPM Tiakur. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat keputusan, dengarkanlah kini beberapa hal pokok tentang tugas dan tanggung jawab yang diemban. Pertama, jemaat selaku persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus adalah kenyataan tindakan Allah di dalam dunia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu adalah wajar bahwa tanggung jawab pelayanan berada pada setiap anggota jemaat dengan karunia yang berbeda-beda oleh roh yang sama, semata-mata demi kepentingan bersama. Kedua, ingatlah akan firman Tuhan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Karena itu, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ingatlah bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Baiklah sekarang di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saudara-saudari mendengar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah saudara percaya bahwa Allah telah berkenan memanggil saudara-saudari dan menjadikan saudara-saudari selaku pengurus unit, pengurus wadah pelayanan laki-laki, pengurus wadah pelayanan perempuan, dan kolektan? Kedua, apakah saudara-saudari berjanji untuk melakukan tugas selaku pengurus unit, pengurus wadah pelayanan laki-laki, pengurus wadah pelayanan perempuan, dan kolektan dengan jujur dan tabah serta setia kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, serta terbuka kepada pimpinan Roh Kudus? Ketiga, apakah saudara-saudari bersedia menjadi pengurus unit, pengurus wadah pelayanan laki-laki, pengurus wadah pelayanan perempuan, dan kolektan dalam Jemaat GPM Tiakur, Klasis Pulau-Pulau Leti Moalakor, yang berada dalam ikatan oikumenis dengan gereja-gereja di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini? Keempat, apakah saudara-saudari berjanji untuk mendasarkan seluruh pekerjaan saudara-saudari pada Alkitab yang mengandung kebenaran firman Tuhan? Apakah jawabmu pengurus unit Silo? Apakah jawabmu pengurus unit Sion? Apakah jawabmu pengurus unit Siloam? Apakah jawabmu pengurus unit Tiberias?
Apakah jawabmu pengurus wadah pelayanan laki-laki sektor Kairos? Apakah jawabmu pengurus wadah pelayanan laki-laki sektor Sinai? Apakah jawabmu pengurus wadah pelayanan perempuan sektor Lahairoi? Apakah jawabmu pengurus wadah pelayanan perempuan sektor Sebaot? Apakah jawabmu kolektan sektor Betabara? Apakah jawabmu kolektan sektor Sola Gracia? Berdasarkan pengakuan saudara-saudari, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya melantik saudara-saudari sebagai pengurus unit, pengurus wadah pelayanan laki-laki, pengurus wadah pelayanan perempuan, dan kolektan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau berkenan memanggil dan menetapkan saudara-saudari ini dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Karuniakanlah roh-Mu untuk memimpin mereka dalam gereja-Mu di sini, agar mereka beroleh hati yang teguh dan bijaksana dalam menunaikan tugas mereka masing-masing. Kiranya mereka menjadi berani, jujur, dan setia dalam menyaksikan nama-Mu melalui pelayanan kepada sesama manusia dalam alam ciptaan-Mu. Karena itu kami mohon berkat-Mu. Allah yang Maha Kuasa mengaruniakan saudara-saudari dengan damai sejahteranya, supaya saudara-saudari jujur dan setia dalam tugas pelayanan-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari disilahkan duduk kembali.
selamanya. Amin. Sesuai kehendak-Mu, bukan sesuai kehendak-Mu. Pindahlah jiwaku, memuliakan Tuhan, dan jadikanlah pribadi di matamu. Jadikanlah diriku mendengar dan pelaku firman-Mu. Bentuklah pribadiku, pribadi seorang hamba dan bukan Tuhan. Dan kiranya hidupku akan menjadi berkat ini dan selamanya. Amin. Dan kiranya hidupku akan menjadi berkat ini dan selamanya. Amin. Terima kasih atas pujian, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu jemaat kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa pencipta langit bumi beserta isinya, ya Yesus Kristus juru selamat, ya Roh Kudus Roh Pembaharu yang menghibur serta menguatkan iman kami umat-Mu. Ada bentuk pujian, hormat serta kemuliaan yang patut untuk kami umat-Mu persembahkan kepadamu di saat ini. Karena besarlah kasih dan setia-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk segala hal yang kami alami dalam seluruh perjalanan kehidupan ini. Baik itu suka maupun duka. Sebagai satu persekutuan umat-Mu, kami datang di saat ini dalam seluruh penyerahan diri-diri kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Baik secara pribadi, keluarga, rumah tangga kami, bahkan persekutuan umat-Mu. Biarlah Bapa layakkan kami dan sucikanlah seluruh kehidupan kami. Di dalam kami menaikkan doa, harapan dan pergumulan-pergumulan hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami datang kepadamu di saat ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, umat Tuhan yang ada di dalam jemaat GPM Tiakur. Mulai dari yang masih ada dalam kandungan ibu, sampai yang telah beruban putih. Tuhan, Engkau tahu kami semua, Engkau kenal kami semua dengan keberadaan hidup kami masing-masing. Biarlah dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, Tuhan selalu melangkah dengan kami, supaya kami tetap melangkah dengan pasti di dalam
jalani akan hari-hari kehidupan kami. Kami berdoa Bapa, Engkau selalu dan senantiasa menyertai, memberkati dan menuntun seluruh kehidupan kami umat Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga yang kami nikmati, kami rasakan, kami alami dalam seluruh perjalanan hidup kami hanyalah keselamatan, sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripadamu. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam situasi dan kondisi hidup dewasa ini yang kami umat-Mu alami Bapa. Kami bermohon Tuhan, berilah bagi kami umat ini sukacita, berilah bagi kami umat ini kebahagiaan. Walaupun hidup yang kami jalani ini penuh dengan kesusahan, kesulitan dan tantangan, namun dalam iman dan percaya kami tidak berjalan sendiri, tapi Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami umat-Mu. Dan oleh karena itu Bapa, dengan segala kerendahan hati kami mohon kepadamu, tolonglah kami Tuhan, berilah kami hikmat di dalam kami mengatasi setiap kesulitan, kesusahan dan tantangan-tantangan kehidupan yang kami alami. Serta Bapa selalu beri bagi kami umat ini jalan keluar. Bapa, di dalam nama Yesus bertakhta selalu di tengah-tengah kehidupan kami umat-Mu. Biarlah Bapa selalu pagari dan bentengi kehidupan kami umat ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa ya Allah ya Tuhan kami, bagi semua kami umat-Mu yang boleh mengambil bagian bersama dalam membangun persekutuan di saat ini. Kiranya diberkatilah seluruh kehidupan kami. Kami semua boleh memuji, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan lewat kidung pujian kami. Bahkan firman kebenaran Tuhan telah diperdengarkan bagi kami. Biarlah firman-Mu mengajarkan kami umat ini Tuhan untuk selalu hidup rendah hati, menjauhi perpecahan dan perselisihan, tetapi tetap menjaga persekutuan hidup dengan sesama yang saling berbagi, saling menopang, saling melayani satu dengan yang lain. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bagi umat Tuhan yang sementara ini mengalami penderitaan sakit, yang dirawat di rumah sakit, bahkan yang ada di rumah. Doa kami menyertai seluruh kehidupan mereka. Biarlah Bapa lawatlah kehidupan mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, tangan para medis, alat-alat medis, agar lewat semuanya umat-Mu yang sementara ini sakit boleh dipulihkan oleh Tuhan, mengalami kesembuhan yang sempurna yang hanya datang daripadamu. Kami berdoa bagi janda, duda, anak yatim piatu yang ada dalam jemaat ini. Bapa, Engkau tahu dan Engkau kenal akan seluruh keberadaan hidup mereka. Segala yang mereka perlukan, butuhkan di dalam seluruh kehidupan ini, Tuhan biarlah Engkau berikan bagi mereka. Dan Engkau selalu menepati janji-Mu bagi mereka. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bagi semua kami sebagai umat-Mu dalam setiap peran, tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami, tapi juga di medan-medan gumul kami dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan tetap bangun cinta kasih keharmonisan rumah tangga yang dibangun tetap ada dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan sebagai orang tua bagi anak-anak kami, Tuhan beri kami kekuatan, Tuhan beri kami hikmat dan kebijaksanaan supaya kami tetap ada bagi anak-anak kami dalam membina, mendidik, membesarkan dan mendewasakan mereka hanya di jalan-Mu dan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bagi anak-anak kami yang ada di sisi kehidupan kami orang tua maupun yang jauh terpisah daripada kami orang tua karena tuntutan pendidikan, tuntutan pekerjaan. Biarlah Bapa selalu memberkati seluruh kehidupan mereka. Curahkanlah bagi anak-anak kami roh hikmat, akal budi dan kepintaran, dan biarlah Bapa sediakan masa depan yang terbaik bagi anak-anak kami supaya kelak ke depan mereka dapat membanggakan kami sebagai orang tua dan mereka dapat memuliakan Engkau Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus
terlepas daripada seluruh tugas dan tanggung jawab kami dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Kami terpanggil untuk bekerja di medan-medan gumul kami masing-masing. Baik itu kami sebagai pegawai negeri sipil, kami sebagai tenaga kontrak, kami sebagai buruh bangunan, tukang ojek, supir, penjual di pasar, bahkan kami yang bekerja berdasarkan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Biarlah Bapa Engkau berkati setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Kuatkan kami, mampukan kami, beri kami hikmat dan kesehatan selalu. Agar lewat seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan demi dan untuk kelangsungan kehidupan kami, Tuhan selalu melimpahkan berkat-Mu melimpah-limpah di dalam seluruh kehidupan kami umat-Mu. Bapa, ajar kami untuk selalu berkarya sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami Bapa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kami peroleh di dalam kehidupan ini. Kami berdoa Bapa bagi pergumulan-pergumulan hidup kami umat-Mu. Baik itu untuk kelangsungan kehidupan kami, masa depan anak-anak kami, bahkan pergumulan-pergumulan kami lainnya. Biarlah Bapa Engkau dengar dan jawab kami umat ini dengan segala pergumulan-pergumulan hidup kami seturut dengan kasih dan anugerah-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang dan kami taruh seluruh kehidupan kami umat Tuhan di dalam jemaat GPM Tiakur ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa bagi kami sebagai para pelayan yang terpanggil di tengah-tengah jemaat ini untuk melayani umat Tuhan. Tuhan, mampukan kami. Tuhan, beri kami roh kesetiaan dan ketabahan. Beri kami roh takut akan Tuhan supaya kami tetap ada untuk melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bagi para pemimpin kami yang ada di daerah ini. Biarlah Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, pelaksana tugas sekretaris daerah, DPRD, TNI, Polri. Biarlah Bapa Engkau selalu dan senantiasa beri Roh Kudus menguasai seluruh kehidupan mereka. Kuatkan dan mampukan mereka dan hikmati mereka. Agar seluruh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka, mereka dapat melakukannya dengan segala baik. Mensejahterakan kami masyarakat yang ada di daerah ini. Kami juga berdoa ya Allah ya Tuhan kami bagi para pemimpin gereja kami yang ada di tingkat sinodal, Klasis Leti Mualakor, Bapak Ketua Klasis, Ibu Sekretaris Klasis, para sekbid dan semua pegawai yang ada. Tuhan berkati seluruh kehidupan mereka dalam seluruh tugas tanggung jawab mereka. Kiranya Bapa semua yang mereka lakukan hanya dengan takut kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah ya Tuhan kami bagi semua kami yang boleh ada bersama di saat ini dalam mendukung seluruh proses ibadah ini. Kiranya diberkati seluruh kehidupan kami semua. Baik itu majelis bertugas tua agama, pro kantor-kantor ya tenaga infokus, bahkan pemain keyboard, tenaga sound system, solo dan vokal grup. Kiranya semua yang kami persembahkan kepadamu ya Bapa di saat ini hanya untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan Allah sendiri. Kami berdoa bagi semua panitia-panitia yang terbentuk di dalam jemaat GPM Tiakur. Tuhan berkati mereka dalam seluruh usaha dan kerja keras mereka. Tuhan buka jalan lebar-lebar dalam seluruh kerja-kerja yang mereka lakukan demi dan untuk menghimpun dana dalam seluruh penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab kepanitiaan. Kiranya Bapa selalu dan senantiasa kuatkan, mampukan mereka dan berkati seluruh kehidupan mereka selalu. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, jauhkan dan singkirkanlah seluruh kehidupan kami semua umat ini. Ketika kami melangkah mengawali usbu yang baru dalam seluruh tugas tanggung jawab kami. Pengabdian kami dari berbagai tantangan, rintangan, cobaan, godaan, susah, celaka, mara bahaya, penyakit, maut, bahkan sampai pada kematian. Kasih dan setiamu ya Bapa selalu senantiasa menaungi, melingkupi seluruh diri dan kehidupan kami umat-Mu. Bahkan kami berdoa Bapa bagi seluruh proses pelantikan yang dilakukan di saat ini. Baik itu bagi pengurus unit, pengurus wadah, bahkan kolektan. Biarlah semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan bagi mereka ini dapat mereka lakukan dengan setia dan taat. Dan dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang mereka lakukan, mereka selalu mengandalkan Tuhan dan selalu rendah hati. Agar seluruh pelayanan yang mereka lakukan tetap dan selalu diberkati oleh Tuhan. Kuatkanlah mereka selalu dan beri kesehatan selalu dan hikmat
bagi mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, dalam perjalanan hidup kami umat-Mu, kami menyadari sungguh Tuhan bahwa kami tidak terlepas daripada salah dan dosa yang kami buat dalam seluruh hari-hari kehidupan kami. Dan oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah kami dan kasihanilah seluruh kehidupan kami. Tebus dan baharui seluruh hidup dan kehidupan kami. Lalu biarlah Bapa, terimalah kami umat ini dengan doa dan syukur yang kami bawa kepadamu di saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat hidup kami, kami bawa doa dan syukur kami ini ke dalam tangan kasih Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada dalam pengutusan dan janji penyertaan. Bapak Ibu jemaat silahkan berdiri. Saudara-saudari, pergilah, jalanilah hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Jemaat, kita menyanyikan nyanyian rohani nomor 85. Baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Ya Tuhan, bimbing aku di jalan. Jemaat, sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat ibadah kita selesai. Shalom. Bapak Ibu diminta duduk mengucap syukur.